4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kenakalan remaja, mata kuliah Patologi dan Rehabilitasi Sosial, dosen pengampu Bapak Junaidi MPSI Psikolog. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Umi Rojatul Jannah, NPM 1904031014. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Metro Lampung. Sebelum itu, tahukah kalian apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti cuplikan video berikut ini. Ini adalah salah satu film pendek tentang kenakalan remaja. Film ini berjudul Mengapa Harus Begitu. Film ini bercerita tentang bahayanya merokok dan minum minuman keras pada remaja. Maaf ya, tadi aku nggak sengaja. Ya nggak apa. Kamu ada bayar di sini? Ya. Kamu sih kepo ya, nama aku siapa? Nama aku Eka. Siapa juga yang kepo? Oh, Eka. Nama aku David. Selamat kenal ya. Oh ya, siap. Iya. Itu rokoknya. Oh iya. Vivian, Apa? kamu kan banyak uang nih. Terus? Hari Senin pulangnya kita ke Warung Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David tuh. David, hari Senin pulangnya kita ke Warung Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit doang. Hah? Minum? Minum kan nggak baik untuk kesehatan. Ya udah sih kalau kalian mau ikut. Lemahnya pertahanan diri dan kontrol diri pada remaja dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Tunggu. Ada apa? Skuy. Akiau. Tuh, apa nih udah habis? Slow, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener nih. Ya. Siap. Haruskah begitu? Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan, kita tidak mungkin mempunyai banyak teman. Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak-bapak membeli jamu, tidak lupa mengambil struk. Jagalah selalu pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Dan itulah tadi akhir dari film Mengapa Harus Begitu. Kemudian,
Materi yang selanjutnya adalah faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu ada faktor kepribadian, krisis identitas, dan faktor kondisi fisik. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada yang pertama, kondisi lingkungan keluarga. Yang kedua, kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik dan kurang efektif. Kemudian yang ketiga, kondisi geografis atau kondisi fisik alam. Yang keempat, faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Dan yang kelima, faktor perubahan sosial budaya yang begitu cepat atau revolusi. Dan yang terakhir, tempat pendidikan. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja. Sunarwiati 1985 membagi bentuk kenakalan remaja menjadi yang pertama kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, berkelahi dengan teman, dan berkeluyuran. Seperti cuplikan video kasus berikut ini. Dalam video ini memperlihatkan siswa SMA yang sedang membolos sekolah. Kemudian yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang tanpa izin, mencuri, dan kebut-kebutan, seperti video cuplikan kasus berikut ini. Dalam video ini terjadi balap liar yang berujung maut di Padang Sidempuan yang dilakukan remaja 18 tahun. Kemudian yang ketiga adalah kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, aborsi, dan pembunuhan, seperti video cuplikan kasus berikut ini. 7 remaja yang terjaring operasi narkoba ini langsung digiring ke kantor Polres Bolaang Mongondo untuk pemeriksaan lebih lanjut. 2 remaja ini menjalani pemeriksaan khusus karena diduga positif menggunakan obat-obatan yang mengandung narkoba. Polisi melakukan razia narkoba di sejumlah tempat kos-kosan dan tempat hiburan di Kota Mobagu. Salah seorang anggota polisi yang kedapatan berada di tempat hiburan malam juga diperiksa. Razia narkoba yang melibatkan petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Polisi Militer, dan Satuan Narkoba Polres Bolmong ini untuk mencegah peredaran narkoba di Kota Mobagu. Kemudian materi yang selanjutnya adalah Jensen dalam Sarwono 2010 membagi kenakalan remaja menjadi 4 bentuk. Yang pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain, seperti video kasus cuplikan berikut ini. Dalam video ini terlihat 2 remaja SMP yang berkelahi lantaran memperebutkan laki-laki hingga menimbulkan luka fisik. Kemudian yang kedua, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas. Kemudian yang ketiga, kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, dan membantah perintah. Kemudian yang keempat, kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain, seperti cuplikan video kasus berikut ini. Dalam video ini, terlihat remaja yang tertangkap mencuri kotak amal di Musola Al-Ikhlas di Jalan Kapuk, Bongkar, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berusaha kabur dengan menjeburkan diri ke kali penghubung Cengkareng Drain. Namun, pelaku yang baru seminggu keluar penjara itu tidak bisa berenang. Pelaku akhirnya menyerah dan meminta bantuan warga dan malah berujung dihajar oleh massa. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya kenakalan remaja. Penyebab terjadinya kenakalan remaja dalam buku Remaja Berkualitas DRS Hasan Basri sebagai berikut. Yang pertama,
Sebab yang terdapat di dalam diri individu diantaranya yaitu perkembangan kepribadian yang terganggu, individu mempunyai cacat tubuh, individu mempunyai kebiasaan mudah terpengaruh dan taraf intelijensi yang rendah. Kemudian yang kedua, sebab yang terdapat di luar individu, yaitu lingkungan pergaulan yang kurang baik, kondisi keluarga tidak mendukung perkembangan kepribadian anak yang baik, pengaruh media massa, kurangnya kasih sayang yang dialami dan karena kecemburuan sosial terhadap keadaan sekitar. Kemudian materi yang selanjutnya adalah penanggulangan kenakalan remaja. Yang pertama itu ada tindakan preventif. Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui cara berikut. Yang pertama, mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Kemudian yang kedua ada tindakan represif. Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut jera dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana dan hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminal tanpa pandang bulu. Kemudian yang ketiga, tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain: yang pertama, kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Yang kedua, adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama. Yang ketiga, remaja menyalurkan energi dalam berbagai bentuk positif seperti berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, dan penyaluran hobi. Yang keempat, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberikan arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja tersebut bergaul. Kemudian yang terakhir, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Sekian dan terima kasih penjelasan video dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.